Halo, good morning. Oh, how are you today? Mission harapkan semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Play position, close your eyes and fold your hand. Dear Lord Jesus, we are going to study. Bless the teacher who teach us and help us to have an understanding of the lesson. In the name of Lord Jesus, Amen. Oke, saat ini yuk siapkan buku tematiknya kalian ya. Buku tema 2 nih. Kelihatan ya buku tema 2 bermain di lingkunganku. Nah, hari ini Mission akan menyelesaikan satu buku ini langsung ya. Karena hari ini materi kita beres. Ya, langsung aja yuk kita buka bersama-sama halaman 200 ya. Di sana ada soal pembagian. Mission akan bacakan ya. Nomor 1. Perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembelian sama? Maksudnya gimana, Mission? Jadi ada sebuah perusahaan mengirimkan ayunan ke taman kota. Mereka 5 kali bolak-balik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, total ayunan yang dibawa ke taman kota itu ada 60. Yang ditanyakan setiap kali satu kali nganterin itu nganterinnya berapa ayunan? Caranya gimana? Tinggal kalian 60 dibagi 6. Ya, 60 dibagi 6. Kalau kalian bisa pakai cara yang biasa Mission ajarkan, 60 dibagi 5 ya. 60 dibagi 5. Oke, kita pecah dulu 6 sama 0-nya. 5 dikali berapa yang kira-kira mendekati 6? Dikali 1. Kita simpan satunya di atas ya. 1 dikali 5 berapa? 5. Oke, kita kurangi 10. 10 itu kira-kira 5 dikali berapa ya? 5 dikali 2. Ya, 10. Hasil terakhirnya adalah 0. Ya, jadi ternyata 60 dibagi 5 itu sama dengan 12. Gitu ya. Nomor 2. Usai bermain di taman kota, 100 siswa kembali ke bus masing-masing. Jika ada 5 bis yang muatannya sama banyak, berapakah banyak penumpang setiap bis? Nah, jadi dalam sebuah sekolah itu mereka bermain ke taman kota. Ada 100 siswa semuanya. Nah, mereka itu masuk ke dalam bis. Bisnya ada 5, 100 siswa dibagi ke 5 bis. 100 dibagi 5. Berapa 100 dibagi 5? Hasilnya adalah 20. Ya, diingat-ingat ya. 5 dikali 2, 10 kan? Nah, tinggal ditambahin 0-nya 1, jadi 20 ya. Oke. Nomor 3. Taman kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk pengangkut pasir? Nah, jadi taman kota tuh beli pasir sebanyak 24 truk. Wah, banyak banget ya. Nah, truk yang dipakai untuk mengangkut pasir itu hanya ada 3. Sedangkan yang dibutuhkan itu ada 24. Gimana caranya? Tinggal 24 dibagi 3. 3 kira-kira dikali berapa ya supaya jadi 24? 3 supaya jadi 24 itu dikali 8. Jadi 24 dibagi 3 adalah 8. Jadi setiap kali masing-masing truk mengangkut pasir 8 ya. 8 kali mereka ngangkutnya. Oke, nomor 4. Pengelola taman kota menyediakan 72 tali untuk menggantung ayunan. Ya, ada tali ada 72. Nah, jika ada 2 tali setiap ayunan, ada berapa ayunan di taman kota? Jadi gini, total tali itu ada 72, sedangkan setiap ayunan itu kan perlu 2 ya, kanan dan kiri kan. Nah, berapa ayunan yang ada di taman kota? Caranya gampang, tinggal 72 dibagi 2. Caranya bisa seperti tadi ya, katakan
72, kalian lihat di layar, dibagi 2. Kita pecah dulu nih. 2 dikali berapa yang mendekati 7? Coba 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. Oh, lebih dekat ke 6. Kita simpan 3 atasnya ya. 3, ini 6. 3 kali 2 itu 6. Kita kurangin. Ini 1, ini 2. 12. 12 dibagi 2. Kira-kira 2 dikali berapa ya supaya jadi 12? Hasilnya adalah 6. 6 dikali 2 itu 12. Dikurangi hasilnya 0. Jadi 72 dibagi 2 sama dengan 36. Oke. Nomor terakhir. Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Nah, jadi itu semua di taman kota itu ada 36 ayunan total semuanya. Nah, dijejerin tuh si ayunannya. Satu jejer itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus kan ada ke belakangnya juga kan? Total ada 36. Gimana caranya? Tinggal 36 dibagi 4. Ada yang tahu kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya, caranya gimana ya? Caranya. 4 dikali berapa supaya jadi 36? 4 dikali, ya betul, dikali 9. Jadi hasilnya 36 dibagi 4 itu sama dengan 9. Oke, nah kita buka halaman 203. Sekarang kita belajar pembagian 2 kali. Waduh, Miss Yohan pusing nih, gimana? Tenang dulu, kita lihat dulu ya caranya gimana. Karena 3, kita kerjakan dulu nih terlebih dahulu yang depan ya. 14 dibagi 7 dulu. Ya, yang nomor 1, 14 dibagi 7. Kira-kira berapa ya? 14 dibagi 7 itu sama dengan 2. Nah, 2 yang belakang kita taruh lagi di yang berikutnya, di belakangnya. 2 dibagi 2. Ingat, bilangan, suatu bilangan kalau dibagi dengan bilangan tersebut hasilnya selalu 1. Ya, jadi 2 dibagi 2 itu sama dengan. Oke, sekarang nomor 2. 28 dibagi 7. Kita kerjakan dulu yang depan ya, ingat ya. 28 dibagi 7. 7 dikali berapa supaya jadi 28? 7 dikali 4, betul. Nah, 2 yang belakang kita pindahkan ya. 2-nya simpan lagi. 4 dibagi 2. Gampang banget ini. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nomor 3. Biar latihan ya kita ya. Nomor 3. 32 dibagi 8. Ada yang masih ingat 8 dikali berapa ya supaya jadi 32? Hasilnya adalah 4. Kita pindahkan lagi 2 yang belakang ke sini. Ya, 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu sama kayak atas 2. Oke, lanjut ya. Nomor 4. 36 dibagi 4. Ada yang masih ingat nggak? 36 dibagi 4. 36 dibagi 4 itu sama dengan 9. Nah, 3 yang belakang kita pindahkan. 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Oke, lagi. 45 dibagi 5. 45 dibagi 5. 5 dikali berapa ya? Kira-kira jadi 45. Dikali 9. Nah, 3-nya kita pindahin lagi ke belakang. 9 dibagi 3. Kayak tadi lagi. Sama dengan 3. Ada soal berikutnya nih yang mirip-mirip gini. Yuk kita buka bersama-sama halaman 210. Nah, ini dia. 210. Yuk kita kerjakan bersama-sama lagi ya. 12
dibagi 2. 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Ingat, 3 yang belakang kita pindahkan. Tuing. Nah, 6 dibagi 3. 3 dikali berapa supaya jadi 6? 3 tambah 3, 6. Oh, berarti hanya ada 2 kali. 2 jawabannya. Oke, berikutnya ya. Nomor 2. 15 dibagi 3. Jawab langsung. 1, 2, 3. Jawabannya adalah 5. 5 yang belakang kita pindahkan lagi ke belakangnya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Oke, berikutnya. 22 dibagi 11. Kalau kalian bingung gimana Miss caranya Miss? Kita tinggal kurangin aja ya. 22 dikurangin 11. Ya. 2 dikurangi 1, 1. 2 dikurangi 1, 1. Tinggal 11 ya. 11 dikurangi 11 lagi. 11 dikurangi 11 pasti jawabannya 0. Berarti ada berapa 11-nya? 1, 2. Ya, 22 dibagi 11 itu sama dengan 2 dibagi. Yang belakangnya pindahin lagi 2-nya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Gampang ya. Oke, berikutnya 50 dibagi 5. Wah, ini pasti udah jauh banget. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Betul, 10. Ingat, 5 yang belakang kita pindahkan lagi. Ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ya, 2. Oke, berikutnya 32 dibagi 4. Yang tadi ya, 32 dibagi 4 itu sama dengan 8. 2-nya pindah ke belakang. 8 dibagi 2 berapa? Jawabannya adalah 4. Good job. Sebenarnya udah bisa ya. Nah, nanti kalian kerjakan ya tugasnya halaman 226 sampai 227. Ada 10 soal, nanti kalian kerjakan. Setelah itu difotokan hasilnya, dikirim di grup Classroom. Sekarang yuk kita buka bersama-sama halaman 206. Oke, kita buka halaman 206. Siap ya. Nah, ada gambar ya di sini. Perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat katanya. Ceritakan ciri-ciri benda pada gambar di atas. Coba kalian perhatikan baik-baik ya di sini. Gambar nomor 1 nih. Sion mintarin ya. Jeng. Kira-kira ciri-cirinya gimana ini? Ciri-ciri itu bentuknya gimana, warnanya gimana, permukaannya seperti apa. Contohnya nih nomor 1 ya, itu ciri-cirinya itu termasuk benda padat, berbentuk apa? Bulat ya, berbentuk bulat, warnanya ada macam-macam, warna-warni. Oke. Nomor 2 itu apaan sih? Ada yang tahu nggak? Nomor 2 itu adalah serodotan ya, biasanya ya serodotan kalau kalian taunya. Nah, ciri-cirinya gimana sih? Permukaannya menurut kalian gimana? Permukaannya itu kasar atau licin? Permukaannya itu licin, termasuk benda padat, bukan benda cair ya. Benda padat serodotan itu. Terus biasanya dipakai untuk bermain. Nah, benda ketiga, ada yang tahu nggak? Itu apa ya benda ketiga ya? Sebelahnya serodotan itu apa ya? Itu adalah tali ya, tali daring. Kalau tali itu ciri-cirinya seperti apa sih? Nih, bentuknya panjang kan, panjang tali itu. Terus kasar, nggak ada tali yang halus ya. Terus biasanya dipakai berfungsi untuk mengikat sesuatu. Yang terakhir, tangga itu terdiri dari banyak tingkat, berfungsi untuk pindah dari tempat tinggi ke tempat rendah dan sebaliknya. Maksudnya bisa juga pindah dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Ya, itu ciri-ciri benda. Jadi kan kalau misalnya kalian ditanya, misalnya aku berbentuk kotak, biasanya aku dipakai untuk membaca. Kira-kira siapa ya aku ya? Aku adalah buku.
Nah, seperti itu ya. Nanti Miss akan sebutkan ciri-cirinya. Nanti kalian tebak itu benda apa. Lanjut. Halaman 206 sampai 207. Di sini ada beberapa gambar. Kalian perhatikan. Kelompokkan benda-benda berikut dan berikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Ingat, benda padat tuh yang kayak gimana sih? Yang tidak berubah bentuk, ya, yang selalu tetap. Oke, nomor 1, bola termasuk benda padat bukan? Yes, of course, ya. Serodotan termasuk benda padat bukan? Betul. Oli, nah oli itu buat apa sih? Oli itu untuk mobil, biasanya berbentuk cair ya, benda cair, berarti bukan. Sebanyak tangga, ya benda padat pasti. Terus berikutnya halaman 207, ada kayu, kayu itu benda padat. Minyak rambut, nah disebutnya juga minyak, berarti cair ya, itu tidak termasuk dalam benda padat. Sebelahnya ayunan, ayunan benda padat. Sabun cair, sabun cair itu bentuknya cair ya. Terus berikutnya itu ada apa ya? Ada minuman atau apa itu di dalam plastik warna-warni, itu termasuk benda cair juga ya. Sebelahnya ada tali, tali benda padat. Sebelah lagi itu minyak, minyak itu cair ya, bukan benda padat. Sebelahnya lagi yang terakhir ada pasir, pasir itu benda padat. Good. Next. Kita lanjut ya, halaman 215. Nah, di sini ada, kalian lihat ya, gambar perintahnya seperti ini. Beri tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Yang tidak boleh dilakukan, oh ya. Yuk kita lihat. Yang nomor 1. Membuang sampah pada tempatnya, boleh nggak? Oh jelas, boleh dong ya. Terus berikutnya nomor 2, antri membeli tiket. Oh jelas, harus dilakukan itu. Nomor 3, mencabut bunga. Di tempat wisata boleh nggak kira-kira? Tidak boleh ya, tidak boleh. Itu namanya sama dengan merusak. Meskipun kalian ambil nih buat disimpan di rumah, nggak boleh ya, tidak boleh ya. Oke, nomor 4, berjalan di pinggir ya, boleh tidak? Tentu boleh, jangan di tengah jalan ya, nanti ketabrak. Terus berikutnya lagi apa tuh? Tuh merusak tanaman ya, udah dicabut, terus diinjek-injek, dicabut-cabutin, itu boleh nggak? Jelas tidak boleh. Terus berikutnya, ada anak iseng menggambar ya di kerangka seperti itu ya, kerangka binatang ya, boleh atau tidak itu? Tidak boleh ya, itu merusak. Kalian bisa dihukum kalau misalnya nanti kalian mencoret-coret di tempat wisata ya. Oke, sekarang buka halaman selanjutnya, halaman 216 sampai 217. Ini yang terakhir ya. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Beri tanda tekor pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nomor 1. Nomor 1, dia membuang sampah sembarangan. Boleh tidak? Oh, tentu tidak boleh ya. Membuang sampah itu harus ada tempatnya. Ya, nanti jadi sarang kuman ya. Nomor 2, tuh dia ada kucing di rumahnya, dikejar-kejar, mau dipukul pakai sapu. Kira-kira boleh nggak? Tidak boleh ya. Kasihan makhluk itu, tidak boleh disiksa ya, tidak boleh. Oke, nomor 3. Nah, ada gambar siapa itu? Siti. Siti sedang menyapu halaman. Oh, bagus ya. Seperti kalian juga, yuk bantu orang tua kalian untuk merapikan rumah nih. Sekarang kan banyak di rumah. Yuk rapikan ya rumah kalian. Berikutnya, yang bawah, membaca buku sambil tiduran. Seperti itu boleh tidak? Tidak boleh. Ingat, tidak boleh membaca buku sambil tiduran, nanti merusak mata. Terus lanjut, sebelahnya itu menyiram tanaman. Wah jelas harus dilakukan ya, supaya tanamannya tidak mati. Nomor 6 berikutnya, itu menyimpan buku di rak buku. Harus ya, kalau kalian sudah memakai barang sesuatu, simpan lagi pada tempatnya ya, jangan lupa. Oke, halaman 217.
ada gambar tuh kakak adik lagi belakang-belakangan tuh, lagi ngapain, mukanya kayak muka marah gitu kan ya. Kira-kira boleh nggak berantem setiap hari di rumah? Jangan ya, tidak boleh, bikin mamanya pusing, dan kalian itu berarti tidak hidup rukun di rumah ya. Harus hidup semuanya akur, berbagi satu dengan yang lain. Ingat poin karakter kita ya, berbagi dengan saudaramu ya. Kalau main harus bersama-sama, tidak boleh saling berebut. Berikutnya itu dia membantu mamanya memasak ya. Siapa yang suka bantu mamanya masak? Pasti banyak ya di sini, pasti senang. Nah, itu harus dilakukan, itu good. Dan yang terakhir membantu bapaknya benerin apa itu mobil ya, mobilnya mungkin lagi mogok, dibantuin, dibawain obeng seperti itu. Itu good, harus dilakukan. Oke, nah cukup sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa tadi ada tugas halaman 226 sampai 227 dikerjakan, foto dan dimasukkan ke Google Classroom. Oke, sampai berjumpa dalam pelajaran tematik selanjutnya hari besok. Dan everybody, goodbye. God bless you.